penyesat yang datang kepada muridnya mengaku Yesus. Jadi itu penyesat gitu Bang, maksudnya Bang? Kata Yesus, bukan kata saya. Yesus. Sekarang jadi begini, saya buktikan Abang ya. Penguasa dunia menurut Yesus itu siapa? Menurut Yesus loh. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Iya, maksud saya yang memberikan nyawaku dan aku yang berhak mengambilnya kembali. Sekarang aku tanya, yang keluar, sabar dulu. Yang keluar dari kubur mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pertanyaan saya loh, siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini? Oke, sekarang gini Bang, aku perlu validasi. Anda lagi bisa jawab atau tidak bisa jawab? Ya bisa, tapi kan. Oke, silakan Anda jawab. Saya tunggu. Ayat Alkitabnya di mana? Matius 28 kan? Matius 28 nomor 18 nomor 19. Murid-murid ragu tentang makhluk ini. Ragu mereka. Siapa makhluk ini? Murid aja ragu, apalagi saya. Enggak, lihat konteksnya Bang. Memang pada masa itu murid ragu, makanya waktu Yesus sudah mati. Pertanyaan saya sederhana Bang. Siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk itu? Tadi apa bilang Matius 28 ayat 18, 19 sampai 20. Oke, ini perintah untuk memberitakan Injil. Ya. Yesus mendekati beberapa dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oke. Ya, siapa yang memberi? Siapa yang memberi? Ya Allah. Di mana itu tertulis? Loh, itu kalau misalnya Bang nyaruh kayak gitu ya, saya ini bukan orang yang yang kayak tahu semuanya, tapi nggak kayak gitu kan. Saya bukan, tidak mesti Anda tahu. Saya cuma bertanya, siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur itu? Sedangkan Yesus yang pernah ditawarkan kuasa sama iblis. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 dan juga Yohanes 14, penguasa dunia ini telah datang dan dilemparkan keluar. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Nah sekarang yang keluar, ya makhluk ini mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Pertanyaan saya, yang memberikan kuasa kepada dia ini siapa? Pernah nggak pencipta langit dan bumi Bapak menjanjikan kuasa langit bumi kepada Yesus? Oke, jadi gini Bang. Ini perikopnya aja kan udah kelihatan ya, perintah untuk memberitakan Injil. Jadi gini loh Bang, Yesus Injil yang mana? Gitu. Ya ini ya, Matius 28 ini ya. Ini kan perikopnya itu perintah untuk memberitakan Injil. Jadi ini tuh untuk menguatkan para murid sebelum Yesus naik ke surga gitu loh. Jadi di sini tuh Yesus berkata, tunggu dulu Bang, kita deteksi dulu abangku. Kita deteksi dulu ini makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Itu dulu. Ya Yesus. Sekarang gini, dari mana Anda? Yesus siapa? Dari mana Anda mengatakan itu Yesus? Apa alasannya? Oh, Yesus untuk memenuhi, sabar dulu, memenuhi syarat aja untuk disalib Yesus itu tidak. Kenapa enggak? Yang disalib itu orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, siapa itu? Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Loh, itulah makanya dibilang gini loh. Kok jadi tertawa? Itu tuh gambaran Bang, gambaran. Kok gambaran? Sehina-hinanya Yesus dibikin di bumi, itulah bukti pengorbanan. Oh, tidak bisa. Anda yang menghinakan. Tidak bisa. Syarat untuk disalib ada dua. Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim. Dua syarat ini dipenuhi oleh Yesus gak?
Abang tahu nggak waktu dia dibawa ke Pontius Pilatus, saya tidak punya alasan untuk menyalibkan dia. Yang bagus. minta disalibkan dia itu orang siapa? Orang Yahudi. Bagus. Yesus itu sebenarnya nggak layak disalibkan, jelas tidak. Pintar. Tapi kan layak penolakan Yahudi kan. Pintar yang membuat sekali. dia jadi disalib. Pintar. Jadi Berarti gini, Bang. Yesus yang asli, dengar. Berarti Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalib. Sepakat nggak? Ya jelaslah dia itu bukan orang yang pantas. Jangankan disalib sebenarnya. Dia turun ke bumi itu aja nggak bisa. Karena dia tuh suci. Oke. Itu sebenarnya. Tidak tapi karena pantas. kasih karunia, karena kasihnya sama manusia, makanya dia turun ke bumi. Itu nanti bumbu-bumbu dari kalian. Dengarkan. Loh, gimana ya? Gimana ya? Apakah penulis-penulis Bible Anda hadir pada saat penyaliban? Murid? Ya, muridnya yang mana? Dengarkan dulu. Muridnya yang mana yang kemudian mendapatkan pengabaran seperti itu dari Yesusnya? Ingat, latar belakang terjadinya penyaliban terhadap Yesus itu Anda tahu? Oke, coba yang Anda tahu gimana, Bang? Enggak, Anda dulu, kan Anda yang punya doktrin, bukan saya. Tahu nggak apa latar belakangnya orang Yahudi kemudian ingin menyalibkan Yesus? Ya karena dia mengakui dirinya setara dengan Allah. Dia mengakui dirinya itu adalah alasan-alasan yang dibuat-buat untuk membunuhnya. Yang melatar belakangi kenapa dia mau dibunuh sampai dia dicarikan alasan. Ini udah saya bilang tadi itu saya nggak mengetahui gimana. Begitu dong. Jadi yang pertama, menurut Yesus, alasan menurut Yesus karena penguasa dunia sudah datang. Alasan menurut Yesus karena dunia sedang akan dihakimi. Alasan menurut Yesus karena iblis akan dilemparkan keluar. Alasan menurut Yesus karena angkatan jahat minta satu tanda. Alasan menurut Yesus kenapa dia harus disalibkan, mereka harus menyalibkan Yesus, karena kuasa kegelapan sudah mulai bekerja. Lukas 22 nomor 53 itu jelas diterangkan oleh Yesus. Loh, itu kata Yesus. Ini saya jelaskan lagi ke Bang ya. Apa yang Anda ingin jelaskan kalau Anda sendiri tidak tahu dalil? Tahu. Apa? Saya bilang nggak tahu. Cuman kalau misalnya bilang gimana? Pembodohan, kekonyolan, kebotolan. Tuh, kan apa yang Anda ingin jelaskan? Apa? Saya katakan Yesus kepada saudara, tunggu. Latar belakang kemudian terjadinya penyaliban menurut Yesus karena datangnya kuasa kegelapan. Dalilnya di mana? Lukas 22 nomor 53. Lukas 22 ayat 53. Silakan. Bukan, aduh, baca ini. Silakan. Ya. Gimana ya? 22 ayat 53. Iya. Kita baca lagi, kita malam nih Bang ya. 53 Bang. Iya. Ini Yesus ditangkap ya. Perikop itu Yesus ditangkap. Dan ayat 53 ini adalah ayat yang terakhir. Padahal tiap-tiap hari aku di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi coba dibaca dari 52-nya Bang. Oke. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Ini waktu malam dia ditangkap di Taman Getsemani kan? Katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Oke? Dari penjelasan bisa, dari pemahaman aku. Silakan. Jadi gini Bang, kenapa Tuhan Yesus bilang inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu digulingkan? Karena dia tahu inilah Kok digulingkan? Kok digulingkan? Kok digulingkan Bang? Justru kuasa kegelapan baru mau dimulai, bukan digulingkan. Jangan plesetkan Bibelmu. Tapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Inilah kuasa kegelapan itu Bang. Jadi yang menangkap Tuhan itu gitu loh. Jadi yang kuasa kegelapan itu apa? Upaya penangkapan Yesus dan setelahnya kan? Setelah ini inilah saatmu. Tetapi inilah saatmu dan
kuasa kegelapan. Dan kamu tidak menangkap, tetapi inilah saat. Nah, dari dulu Kamu dan kamu, inilah maksudnya gini, kegelapan itu. dari dulu kamu melihat aku, kamu bersama-sama dengan Ya. aku di bait suci, tapi Ya. kamu tidak menangkapku. Kenapa Ya. kau ingin menangkapku? Karena memang sudah saatnya kuasa kegelapan. Itu maksudnya. Enggak dong. Jadi gini, Bang. Hah? Yesus itu Enggak. mengasih menyerahkan dirinya ditangkap. Itulah Di yang mana Yesus gambaran menyerahkan dirinya ditangkap? Di mana? Di mana yang Yesus waktu di taman, menyerahkan? yang waktu di Taman Getsemani kan konteksnya gitu nih, Bang. Di taman ini kan di Taman Getsemani dan Yesus ditangkap di sini kan. Jadi Yesus ditangkap, itulah kuasa kegelapan itulah maksudnya itu si penangkapan itu penuh dengan kegelapan, penuh dengan kebencian, penuh Nah, dengan itulah. Jadi, dan oke. itulah yang menangkap Oke. Yesus, dan yang ditangkap ini benar Yesus. Oke, Anda Bukan- sudah bukan mengakui Yesus, kan? Yesus. Anda sudah mengakui bahwa mereka-mereka yang datang kepada Yesus untuk menangkap Yesus itu adalah kuasa kegelapan, betul? Ya, Oke. itulah kuasa kegelapan itu. Oke, sekarang ketika Yesus berbicara di dalam Yohanes 12 nomor 30 dan nomor 31, dia mengatakan begini, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Penguasa dunia itu kapan? Penguasa dunia itu siapa? Sekarang itu kapan? Dan dilemparkan keluar itu dari mana? Yohanes 12 ayat 30. 31. 31 ini saya baca dulu. Sekarang perikopnya itu Yesus memberitakan kematiannya nih. Yesus aja tahu dia bakal mati. Jadi Oh, itu perikop. Anda ngerti perikop nggak sih? ya ngerti lah. Ya, apa itu Ya, perikop? saya kalau baca Alkitab itu nggak kayak abang comot-comot aja. Saya itu Sekarang baca dulu perikop konteks yang memberikan perikop itu siapa? ya penulisnya. Ya, ini kalau penulis. nyampe ke sana-sana nggak kelar-kelar sampai pagi. Ya perikop ini tuh ngebantu kita biar kita tahu nih konteks dari ayat ini. Makanya jangan biasakan asal comot, Bang. Oke. Ini 30 biar aku baca dulu biar nggak jangan panjang. Biar cepat kita. Silakan. Jadi abang mau yang berapa tadi? 30. 31. Biar 30. Jawab Yesus. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Oke? Sekarang itu kapan? Ya waktu itu, sekarang waktu itu. Sampai Dilemparkan. sekarang. Tapi sekarang harusnya enggak. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Oke, bagus ya. Jadi tadi ketika mau ditangkap, kuasa kegelapan. Yesus kemudian menerangkan bahwa penguasa dunia yaitu iblis. Oke, dilemparkan keluar. Keluar dari Oke. Dari kekuasaannya. Jadi dia iblis itu kalau dalam jadi istilahnya gini, Bang. Yohanes itu kan pernah bilang kalau misalnya iblis itu ibaratkan singa yang tidak bertarung gitu. Jadi jangan takut. Itu yang dimaksudnya itu. Makanya dia turun ke dunia mati dan dia bangkit dari situ memporak-porandakan porak-porandakan neraka itu, kematian itu loh. Itulah yang makanya dibilang kekuasaan kegelapan itu telah dikalahkan oleh Yesus gitu loh. Oke. Itu konsepnya. Ya. Jadi sekarang juga penghakiman atas dunia ini terjadi dan kemudian dikatakan penguasa dunia ini adalah iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana rupanya iblis itu? Dilemparkan keluar itu tuh bukan berarti harus dilempar secara fisik atau gimana, tapi maksudnya itu iblis itu tuh udah nggak punya taji lagi di bumi ini. Jadi dia tuh udah nggak punya kuasa apa-apa. Jadi orang-orang sekarang ini tidak ada lagi yang jatuh dalam dosa gitu maksud Anda? Kalau abang menuruti perintah Yesus, mengikuti Yesus ya, iblis itu nggak berkuasa atas abang. Percaya nggak? Aduh, saya lagi diskusi dengan Makanya iblis kita bisa kayaknya ini. orang Kristen, Bang, bisa dibilang dalam nama Yesus, dalam Ini saya diskusi dengan setan kayaknya ya, Bang ya. Wah, kok gitu, Bang? Itulah. Iya, Anda mengatakan bahwa kuasa iblis tak ada lagi. Ya, iya. Ngawurnya Karena minta Yesus sudah ampun bangkit. orang ini. Mentang-mentang nggak buka kamera jadi bebas menyesatkan orang. Halilintar. Abang, Gimananya? Sekarang gini loh, dilemparkan Bang. maksudnya di situ dilemparkan dari alam kubur. Makasih Bang Indra. Kok jadi Ya orang kaget kubur? lah karena kamu itu cuma comot-comot ayat, tapi kau nggak mengerti isinya. Bang Ini Suma siapa dibilang, ngerti lah, Bang aja.
Abang Hei. buka Alkitab, abang bilang baca ini, saya baca, saya kasih pendeskripsian dan penjelasannya. Abang nggak terima. Dengarkan. Kalau Anda mau jadi murid, jangan sombong. Iblis itu dilemparkan ke dunia orang mati. Paham? Iblis itu dimasukkan oleh Tuhan ke dalam kubur. Yesaya 14, nomor 12 sampai nomor 15. Jadi iblis itu terpenjara di dalam kubur. Nah, Jadi Yesus iblis nggak ada di mengatakan bumi gitu. apa? Jadi iblis nggak ada di bumi gitu. Dikubur. Di bumi Dia nggak ada. dipenjara dalam kubur. Oke, di bumi nggak ada. Kalau dikubur itu kayaknya bumi itu. Hanya orang bahlul yang mengatakan kuburan itu bukan di bumi. Udahlah, jangan kau bertanya konyol. Jadi di situ dikatakan iblis itu masuk ke dalam kubur. Dimasukkan oleh Tuhan ke dalam kubur. Makanya Yesus ketika didatangi, Yesus dalam Matius 12, 38 sampai 40, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, dalam perut ikan, demikian juga kemudian anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Bangkit pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan siapa? Baru saya baca, jangan kau plesetkan lagi. Kok aku jangan presetin? Nah, sekarang saya tanya kalau gitu. Tanda bangkit hari ketiga itu tanda untuk angkatan apa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Ini berdasarkan yang Matius 12 ayat 38 tadi maksudnya bang. Iya. Matius 28 ini tentang tanda Yunus ya. Pada waktu 38. itu berkatalah beberapa ahli Taurat. Ya Matius 12 ayat 38 kan. Iya. Dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Nah ini kan di sini tuh murid itu ragu gitu loh, kayak benar nggak sebesar ini gitu loh. Yesus Apa kata Yesus? Yesus menjawab, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Lihat, itu menuntut kan merujuk kepada muridnya nih, karena masih nanya gitu loh. Tetapi Nggak usah kau ceramah, saya lebih paham Bible daripada ente. Nggak usah kau ceramah, baca aja. Loh, Baca abang aja, kalau, baca. kalau paham Alkitab, abang itu nggak sesat ini bang. Kalau kamu percaya dan kau paham Bible, kau nggak mungkin Kristen. Loh, ini kita kan ngomong. Udah, kan? kamu turun. Jadi, abang bikin pandangan abang, saya bikin pandangan saya nih. Saya lanjut nih bang ya. Tetapi jawabnya, Kamu ke gereja aja bang. Saya nggak suka diskusi sama orang bodoh, sombong. Sudah tidak buka kamera, sombong, bodoh lagi. Oke, siap. Dari Protestan yang abang ya? Halo. Protestan ya? Ya, Kristen betul. Protestan. Betul bang, betul. Ya, Oke. ya. Jadi ada perintah bang, ada perintah kemudian di dalam Bible untuk menjadikan seluruh manusia menjadi pengikut daripada yang saudara sebutkan, Yesus yang keluar dari kubur. Tapi ketika kemudian kami pelajari ajakan untuk menjadi muridnya, kami menemukan banyak keganjalan di situ. Yang pertama, yang keluar dari kubur ini dikatakan oleh saudara kami Kristen bahwa itu adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Tapi kami lihat di kitabnya orang Yahudi yang Anda gunakan terjemahannya, Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Misalnya di Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak bisa dibentuk. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu, jadi Tuhannya orang Yahudi tidak bisa dibentuk menjadi manusia. Kemudian 2 Samuel 7:22, tidak ada yang serupa dengan aku. Berarti dia tidak serupa dengan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah sedangkan Yesus yang keluar dari kubur ini Tuhan katanya, tapi dia manusia. Jadi kami belum bisa terima itu. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, kata dia. Bahkan dikatakan sendiri oleh Yesus bahwasanya
harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kan gitu, Bang. Abang ada Bible nggak di situ? Ada, Pak, ada. Boleh dibaca nggak Mazmur 118? Boleh, Bapak. Oke. Ya, 18 ayatnya. Nomor dua-duanya coba, Bang. Nomor 22. Siap. Atau abang yang baca? Coba dibaca, abangku. Oke, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa menurut abang? Itu siapa menurut abang batu penjuru itu, Bang? Batu yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Itu Yesus, toh. Ya? Itu Yesus. Suaranya kecil, abangku. Kecil banget. Yesus. Yesus ya. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab di dalam kitab Mazmur, berarti benarlah bahwa yang Mazmur 118 ini itu ditujukan kepada Yesus. Kan gitu. Nah, boleh nggak dibaca nomor 17-nya? 17 di mana tadi di Mazmur, Bang? Ya, Mazmur 118. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Kalau itu untuk siapa? Aku tidak akan mati. Itu pribadinya Yesus. Iya, berarti yang mati yang keluar dari kubur siapa, Bang? Yesus. Yang mana yang betul? Mati atau tidak akan mati? Ya, setelah dia mati itu ya bangkit. Tapi di situ dikatakan aku tidak akan mati. Suaranya kecil, abang ini. Emangnya udah. Bentar, Bang ya. Dengar, Bang? Iya, dengar. Halo? Iya, udah bagus. Iya. Jelas, Bang, suara saya? Sudah jelas. Halo, Bang? Jelas, Iya. Bang? Dah. Baik, Bang, baik. Di situ Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Lalu yang keluar dari kubur siapa, Bang? Yesus. Berarti mati. Ya mati kan hidup lagi, Bang. Itulah bangkit itu. Bukan masalah bangkitnya. Kan dikatakan aku tidak akan mati. Berarti tidak mati. Kalau dia bangkit berarti dia mati. itu dibilang banyak cacingan. Yesus Lagi untuk di situ apa, Mak? ya, dia kan mengatakan aku tidak akan mati. Dan aku akan menceritakan kemudian. Itu jelas itu, Bang. Aku akan menceritakan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku tidak akan mati. Siapa yang mengatakan itu, Bang? Katanya tadi Yesus. Ya sebelumnya itu, sebelum dia datang. Kan sebelum kejadian ini, sebelum Yesus turun di bumi.
Iya. Itu kan Yesus mengatakan Ya. harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Lukas 22:44. Jauh, iya. Nah, di dalam kitab Mazmur dikatakan aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Lalu yang mati dan disalib itu siapa? Yaitu Yesus, Bang. Mati dalam daging, ya hidup di dalam roh yang baru. Lah, apa bedanya dengan manusia lain kalau begitu? Mati, jasadnya mati. Tapi dikatakan oleh Daud juga mengatakan sesuai dengan khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 31 sampai 33, Yesus itu tidak ditinggal di dunia orang mati dan jasadnya tidak mengalami kematian. Lalu yang mati itu siapa? Aku nanya bolak-balik, udah saya bilang Yesus. Atau Mesias. Yesusnya menurut Daud tidak mati, abangku. Kenapa Anda memaksakan yang mati Yesus? Berarti bertentangan dengan perkataannya dong. Baca dulu aja sebelumnya, Bang, bagaimana Daud itu, ya jangan sampai bicara situ. Lah, Tadi kan memang harus- membicarakan perbuatan apakah tidak benar. Iya bang. Yesus yang berkata harus digenapi semua tentang aku yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Bahkan Yesus mengatakan apa? Tidak ada manusia yang sanggup membunuh aku. Tidak ada. Yohanes 10:17 nomor 18. Tidak ada manusia yang bisa membunuh aku. Nggak ada. Nggak ada. Lalu yang dibunuh di tiang salib itu siapa? Yang keluar dari kubur itu yang kalian sembah itu siapa kalau begitu? Sedangkan Yesus berkata, Kristus, abang. berarti bertentangan dengan dalil. Yesus mengatakan, Waduh. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Satu. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31. Saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Saatnya sekarang penguasa dunia itu datang. Penguasa dunia itu datang. Dan yang keluar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kata Yesus, penguasa bumi itu adalah iblis. Kata Yesus loh. Nah, sedangkan yang kita sedang baca ini adalah Mazmur 118. Aku tidak akan mati. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan ini tidak akan mati. Jadi yang mati di tiang salib itu siapa? Menurut abang siapa? Orang yang dikutuk sama Elohim. Orang yang dikutuk. Bang Juma, Coba Anda Bang. baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, apa sebabnya Yesus terkutuk? Kalau Yesus, ada nggak dosa yang dilakukan Yesus sampai dia terkutuk? Sedangkan orang yang disalib itu syaratnya ada dua. Pertama, melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dikutuk sama Elohim, Tuhannya Nabi Musa. Di mana itu tertulis? Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Karena orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini orang dikutuk? Tidak.
Apakah Yesus ini melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Juga tidak. Lalu siapa yang dikutuk? Ulangan 27:25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa itu, Bang? Yang cocok di situ. Yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh itu siapa, Bang? Kan sudah ada nubuatan, Bang. Memang dia disiksa dan disalibkan mati. Itulah nubuatannya. Itulah nubuatannya. Nubuatan itu, Bang. Itulah nubuatannya di Mazmur 118. Coba Anda baca nomor 18-nya. Coba Anda baca nomor 18-nya dari Mazmur 118 itu. Baca, Bang. (118) ayat Nomor 18-nya. 118 nomor 18. 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Dia tidak mengalami kematian. Sedangkan yang dikutuk itu, yang harus digenapi adalah terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Saya bertanya, siapa yang menerima suap, Bang? Yesus atau Yudas? Yudas. Jadi yang mati terkutuk. Jadi yang mati terkutuk siapa? Jadi yang mati terkutuk siapa menurut hukum Torah? Yang menerima suap. Siapa itu? Yudas. Siapa? Yudas. Berarti yang keluar Yudas dari sendiri, kubur. Bang. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Yesus lah. Masa Yudas? Yang terkutuk Yudas, yang menerima suap Yudas. Terus yang disalib, yang terkutuk. Tapi yang bangkit dari kubur Yesus. Bagaimana ceritanya? Yesus mengatakan Yudas itu iblis. Yohanes 6 nomor 70. Lukas 22 nomor 3. Yudas itu iblis. Siapa yang dikutuk Tuhan? Yesus atau iblis? Yang dikutuk Tuhan nih, Yesus atau iblis? Iblis. Iblis kan yang dikutuk Tuhan? Betul. Jadi yang masuk ke dalam kubur ini orang yang dikutuk Tuhan. Nah, yang keluar dari kubur siapa? Yang dikutuk Tuhan di mana dalilnya, Bang? Ulangan 27 nomor 25. Galatia 3 nomor 13. Ulangan 27 nomor 25. Nggak ada nomor 25 di sini, Bang. Ulangan 27. Ulang 27. Bentar ya. Nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus Amin. kata amin. Siapa yang menerima suap? Ya, iblis itulah, Bang. Ya, Terkutuk iblis. kan Tuhan mengutuk iblis-iblis. Oke, yang menerima suap Yang siapa? hatinya itu jahat. Yang menerima suap. Yudas, abangku. Udah saya bilang tadi, Yudas. Yudas. Boleh Anda bacakan? Pengkhianat itulah. Oke. Boleh Anda bacakan Galatia 3 nomor 13?
3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang Kristus telah membuat ini berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Siapa tadi dibilang yang menebus dari kutuk Taurat? Siapa tadi disebutnya? Kristus kan? Kristus telah menebus kita kan? Kristus kan di situ, Bang? Iya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke, itu jalan menjadi kutuk karena kita. Itu kata Paulus kan? Nah, sekarang kata Yesus begini, Bang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa tadi yang memakai nama Yesus, bahwa Yesus itu mati di salib? Siapa itu, Bang? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Data nomor 24 dari Matius 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang. Jadi ada Kristus palsu yang mati dikutuk tadi di atas salib bergelar Kristus. Aslikah dia? Sedangkan yang asli itu tidak dikutuk. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus berdoa, ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kok bisa dikutuk? Sedangkan ada orang yang memenuhi syarat untuk dikutuk, kenapa bukan dia? Yesus tidak memenuhi syarat. Ketika dia disidang, Pilatus sebagai pemutus kebijakan pada saat itu berkata di dalam Matius 27 nomor 18, mereka orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki, bukan karena dosa waris, bukan karena nubuat dari perjanjian lama, bukan, tapi karena dengki, iri, cemburu. Nah, adakah Yesus memenuhi syarat untuk disalib? Tak ada. Adakah Yudas memenuhi syarat untuk disalib? Ada. Lalu bagaimana dengan kebangkitan? Kebangkitan itu tanda untuk angkatan jahat. Di mana Yesus mengatakan tanda untuk angkatan jahat? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Kata Yesus, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti angkatan jahat diberikan tanda Yunus, yaitu bangkit pada hari ketiga. Makanya dikatakan kemudian di dalam khotbah Petrus kisah para Rasul 2 nomor 36, jadi Yesus Kristus, jadi Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi orang yang percaya penyaliban, orang yang percaya kepada kebangkitan, itu adalah angkatan jahat. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan dalam Mazmur 118, aku tidak akan mati, aku tidak akan tersentuh maut. Dan Petrus pun mengatakan, Mesias yang dinubuatkan oleh Daud
jasadnya tidak mengalami kematian dan dia tidak tinggal di kubur, melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Jadi tidak ada dasar pijakannya kemudian untuk menuduh Yesus yang mati. Contoh, ini kalau abang saya tanya, Yesus itu orang yang diberkati, Yesus itu orang benar, Yesus itu orang yang dikasihi, Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Menurut Yesus, Paulus datang, dia menulis surat Galatia itu di tahun 52. Apa tulisan Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia mati dengan jalan kutuk karena kita. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengatakan, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Maka pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Sementara Yesus orang benar, Yesus orang yang dikasihi, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Bang Afida, barakallahu fikum. Yang ngajarkan siapa, Bang? Kalau ternyata Yesus itu langsung diangkat ke langit tanpa melalui kematian, berarti selama ini yang kalian sembah itu siapa? Yesus berkata sekali lagi di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang penghakiman atas dunia, sekarang penguasa dunia yaitu iblis, dilemparkan keluar. Sekarang penguasa iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Lihat, keluar dari kubur. Mana buktinya penguasa dunia yaitu iblis keluar dari kubur? Baca Matius 28 nomor 18 nomor 19. Keluar dari kubur, apa kata dia? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Kata Yesus, penguasa dunia yang dilemparkan keluar itu adalah iblis. Ada yang keluar dilempar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Kata Yesus, itu siapa? Menurut Yesus, penguasa dunia itu siapa? Iblis. Jadi yang mengaku sebagai penguasa dunia itu tadi, yang meminta supaya seluruh bangsa jadi muridnya itu siapa? Itulah yang saudara tuhankan. Makanya antara Yahudi dan Kristen tidak bisa bersatu, karena ajarannya beda, Tuhannya beda. Harusnya kalau Kristen ini betul-betul berasal dari ajaran Yahudi, ya rumah ibadahnya sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama, rasulnya sama, nabi-nabinya sama, hari ibadahnya sama, makanannya sama, cara ibadahnya sama, tapi faktanya berbeda, bertolak belakang. Ini bukti bahwa yang kalian tuhankan yang keluar dari kubur ini, kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kau percaya mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini? Karena dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Kalau bukan Kristen, lalu orang banyak itu siapa? Islam bukan pengikut Kristus, Hindu bukan, Yahudi bukan, Buddha bukan, ateis juga bukan. Satu-satunya kandidat pengikut Kristus hanyalah Kristen. Kristus palsu akan menyesatkan banyak orang. Ya, silakan. Begini Bang Juma, mulai dari awal saya perhatikan Bang Juma itu mencubit sana, mencubit sini. Ya, Mazmur Anda bilang nubuatan. Itu salah total, Bang. Karena kenapa? Daud itu bukan nabi. Bukan nabi itu, Bang. Nabi itu Yesaya, Yeremia, Mika. Boleh ya baca Kisah Para Rasul 2? Anda paham artinya.
Boleh Jangan baca dulu, kisah para rasul nabi 2? itu apa? Pengertian nabi itu bang, abang tahu dulu arti nabi. Nabi itu, Pengertian dan definisi nabi. Nabi di dalam ulangan, Ya. bilangan dikatakan, Definisinya. jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan aku akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Sekarang Anda mengatakan Daud itu bukan nabi. Boleh Anda baca kisah para rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33? Bantu saya, coba Anda baca. Kisah para rasul 2. Enggak, definisi nabi aja. Terserah, Dengar dulu, Bang. definisi nabi terserah. Anda mengatakan Daud itu bukan nabi. Boleh Anda bacakan kisah para rasul 2 nomor 29 sampai 33? Bang, mulai dari situ saya lihat banyak kelemahanmu, Bang. Jangan asalkan ini dan itu dan ini, karena Sekali lagi, saudara. Ya, Bang. Sekali lagi, saudara. Boleh Abang Anda tadi- bacakan saya kisah para rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33? Ternyata bohong itu, Bang. Boleh Anda Ya, bacakan karena kisah para rasul yang 2? namanya Daud itu raja, Bang, bukan nabi. Dengar dulu, Bang. Daud itu raja, bukan nabi. Oke. Boleh Anda Pemimpin baca Israel. kisah para rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33? Udah baca, udah. Nomor 3. Gini Pak Cuma, ini jujur udah saya lihat kelemahanmu. Anda tidak memahami, hanya tahu baca-baca. Itu aja, Bang. Saya udah tahu kelemahanmu. Saya Kenapa ulang saya lagi. baca diam? Saya perhatikan dulu. Saya ulang lagi. Saya perhatikan dulu. Kucing saya lebih pintar dari Anda, jadi Anda nggak usah menilai saya. Anda baca kisah para rasul 2 nomor 29. Nomor 30-nya di situ disebutkan Daud itu adalah nabi. Kucing saya lebih pintar dari saudara. Kucing saya pintar, Bang. Kalau saya kasih ikan, kucing saya tahu ini ikan. Tapi kalau saya kasih stempel, dia nggak mau. Tapi kalau Anda sebagai manusia diperlihatkan manusia keluar dari kubur, ini apa? Tuhan. Kucing saya lebih pintar. Sekarang Anda kenapa tidak berani baca kisah para rasul 2 nomor 30? Di situ dikatakan Daud itu adalah seorang nabi. Anda mengatakan Daud bukan nabi. Kitab yang Anda gunakan mengatakan Daud itu nabi. Mana yang betul? Sulit, Bang, sulit. Makanya, Bang, bukan hanya membaca. Tadi Abang bilang menguasai Alkitab, tapi itu saya lihat banyak kelemahanmu. Definisi nabi aja Anda nggak tahu. Ya, definisi nabi aja Anda tahu. Apalagi mau menjelaskan nabi itu saya sudah sampaikan. Nabi terkait Daud, dia sudah dikatakan bahwa dia nabi. Jelas itu, Bang. Dikatakan itu dia nabi. Kenapa Anda mau pungkir? Kenapa harus lari ke definisi? Nabi itu orang yang menerima firman dari Tuhan. Iya. Itu nabi. Kalau Anda nabi itu apa? Pengarang bebas. Ya kan, Apa, Bang? abang sudah paham Alkitab kami, apa saya jelasin. Itu kenapa Anda perlihatkan kelemahan di hadapan saya? Jangan, harusnya jangan. Iya, jadi abang nggak profesional membaca Alkitab kami, dan saya ulangi, baca lagi, Bang, dengan baik-baik. Jangan kayak koran. Ngerti, contohnya mulai dari Paulus, kisah para rasul, mengerti untuk apa ini, kenapa Paulus itu berbicara kepada ini. Jadi abang biar paham. Belajar lagi, Bang, itu pesan saya. Kalau untuk Seperti Anda, itu, Bang. kalau saya belajar. Kalau untuk Anda, Terserah mau artikan saya, terserah Abang lah. Oke. Mungkin ada yang lebih. Nasihatnya betul, saya Bang. dengarkan. Saya akan belajar lagi. Tapi untuk Anda, belajarlah untuk menjadi manusia, Bang. Jangan menyembah kepada makhluk kuburan. Itu aja. Kasih ya.
Kalau mau selamat jangan menyembah makhluk kuburan. Sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan menyembah makhluk yang ada di kuburan. Itu sesat. Mending menyembah kaleng kosong. Bodoh sombong. Kirain waras, bisa waras ternyata sombong. Minimal setelah diskusi dengan saya Anda pusing, minimal 2 bulan Anda tidak tidur. Anda akan mendalami Bible itu, mudah-mudahan besok hari kamu akan mencari saya lagi. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Iya. Ini Dari Abang Muslim ya? Saya Muslim, sama seperti Yesus Muslim. Abang sendiri? Kristen Bang. Oh, kenapa nggak sama Yesus? Harusnya sama Yesus dong. Jadi saya mau bertanya sini. Abang itu cinta agama Bang? Cinta dong, makanya saya ada di sini. Kalau Abang cinta, ajarin dong umat-umatnya biar tahu isi Al-Quran itu apa isinya. Jangan Mereka cuman sudah tahu. apanya aja. Mereka Bahasa sudah Arabnya tahu. doang. Banyak loh umat-umat Mereka Islam sudah tahu. itu. Kasihan, ajarin lah. Jangan bahas kitab. Anda itu tidak tahu arti kitab. Harus dibahas Bible itu, bahaya. Karena Bible itu mengajarkan. Sayangilah dulu umat Abang. Justru karena saya sayang. Gitu loh. Umat Makanya Abang karena aja saya bisa sayang. Abang sayangi. Karena saya sayang, makanya saya Mungkin Abang lindungi. sendiri aja nggak tahu apa itu isi Al-Quran. Karena saya sayang, makanya saya lindungi dari ajaran yang mengajarkan menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Bang. Gitu. Menurut saudara, kalau ada orang mati lalu keluar dari kuburan itu orang apa namanya? Gak usah ajarin kitab kami dulu, ajarin umat. Enggak, saya bertanya. Kalau ada orang keluar dari kuburan itu apa namanya? Menurut saudara? Muhammad di mana? Enggak, yang keluar. Yang sembah di mana? Muhammad yang keluar, Allah? Yang keluar dari kuburan, itu apa namanya, Bang? Ajarin dulu saudara-saudaranya baca Al-Quran. Saya sudah mengajarkan. Saya ajarkan supaya mereka jangan terpengaruh dari ajaran yang mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Saya mengajarkan mereka supaya mereka jangan terpengaruh dengan orang-orang yang datang mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Paham? Paham ya? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin keluar dari kubur. Tidak bisa keluar dari kuburan kalau Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu sayang sama muslimmu. Ajarin dong orang itu. Saya sudah ajarin. Kitabmu. Saya sudah ajarin. Banyak loh. Supaya jangan keluar dari agama Islam. Supaya jangan terpengaruh menyembah makhluk kuburan. Gitu. Kok sakit hati? Agamamu itu, saudaraku, ada amanat agungnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sebelum kalian menjadikan kami muridnya, makhluk yang keluar dari kubur itu, jelaskan dulu, itu siapa yang keluar dari kubur itu siapa? Kau katakan Tuhan yang mana lagi? Bukankah Tuhan itu dia yang datang kepada Nabi Abraham, Ishak dan Yakub? Kenapa lagi ada Tuhan keluar dari kubur? Ajarkan kepada kami, itu siapa? Tuhankah? Tuhan tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan. Lagian dia perintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid, bukan hamba. Anda mengatakan cintai, sayangi. Ya, justru karena saya sayang, maka saya menghalau kemudian para misionaris untuk tidak memurtadkan mereka. Karena kalau kalian murtadkan mereka, mereka akan menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Aduh, nggak tahu malu kau ya, cuma gitu. Orang ya sama saya kau debat. Ayo. Boleh. Oke. Nah, sekarang sudah ada berapa orang dengar. Tahu nggak kau sejarah dengar. ada berapa puluh macam? Dengar. Tahu nggak? Dengarkan aku, kawan.
Apapun yang terjadi dengan Al-Qur'anku, yang penting kami tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan masalah. Itu tidak ada masalah bagi kami. Yang masalah bagi kami, kalau kami diajarkan untuk menjadi pengikut, untuk menjadi murid, penyembah dari makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Tugasmu menjelaskan ke kami. Anda kan datang nih bawa ini. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus yang mana? Yang kami tahu Yesus mengajarkan hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus dalam Matius 15:24. Anda akan mengatakan, oh itu dulu, karena ditolak sama umatnya. Maka perintah selanjutnya, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Oke, kita ikut. Nah, sekarang kami bertanya, yang keluar dari kubur itu apa? Gitu loh. Apa yang keluar dari kubur itu apa? Yang mau agar kami menjadi muridnya itu apa? Kami harus berguru kepada siapa dia? Emang dia siapa? Itu loh pertanyaan yang harus Anda jawab. Jangan emosi. Saudara Roni dari mana? Katolik. Kan itu jelas abang kan ya. Jelas sekali itu teman-teman. Kan ada perintah agung. Kalau kita kan jelas tuh Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan benar, dengan baik. Kan tidak ada paksaan, cuman diseru. Seru aja. Kalau mereka mau silakan, kalau tidak mau ya silakan juga. Kan cuman diseru. Diseru saja. Apa itu seru? Kalau diseru itu artinya ajaklah mereka, sampaikanlah kepada mereka. Tapi tidak boleh jadikan mereka harus jadi Islam. Jadikanlah mereka menjadi Islam, nggak ada. Nggak ada, jadikanlah mereka Islam, nggak ada. Cuman serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahzan. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Itu perintahnya. Tidak ada diperintahkan jadikan. Nah, di giliran saudara, jadikanlah seluruh bangsa. Itu perintah. Sebelum kalian jadikan, kami harus tahu dulu dong. Masa kalian membawa produk terus kami harus terima produk begitu aja? Gak mau kami. Mana tahu produknya berbungkus berbungkus emas, tapi di dalamnya bom. Kami harus tahu apa itu. Yang kau bawa itu apa? Yang keluar dari kubur itu apa? Halo bos semua, selamat malam. Malam saudara Ferdinand. Izin saya bertanya, bisa nggak? Bisa buka kameranya. Ini izin bang, saya juga bukan masalah keagamaan bang. Buka kamera aja. Jujur dari Kristen bang. Iya. Saya cuma ingin bertanya bang, bisa nggak? Bisa buka kamera bang, bertanya 10 pertanyaan. Buat abang, buka kamera. Oke bang. Buka kameranya bang ya. Soi. Selamat malam bang. Malam juga. Izin bang, saya bertanya. Bisa nggak? Boleh. Oke bang. Ini saya juga bang dari Kristen bang. Siap. Tapi ini bukan masalah memperkeruh tentang agama ya bang. Iya. Izin, pertama-tama kan saya pernah melihat video, katanya kalau cium-cium batu itu kata bisa baru kalau minum kencing unta itu bang, penyakit bisa sembuh bang. Apakah itu yang benar bang atau tidak bang? Iya, jadi gini. Perintahnya itu mencium Hajar Aswad. Bukan Hajar Aswad yang menghapus dosa, tapi tindakan untuk melakukan pekerjaan itulah yang menyebabkan hasil dosa diampuni oleh Pencipta langit dan bumi. Sama ketika Anda mengangkat batu,
angkatlah batu itu jika engkau ingin mendapatkan duit. Apakah batu itu yang Anda angkat itu yang memberikan Anda uang? Kan tidak. Tetapi ada yang mengupah Anda atas pekerjaan Anda itu, yaitu orang yang memerintahkan kemudian Anda mengangkat batu, bukan batunya. Di dalam kitab Anda juga, di dalam Perjanjian Lama milik orang Yahudi, Keluaran 29 nomor 14, bakarlah tai sapi itu, itulah korban penebus dosamu. Pertanyaannya, apakah tai sapi yang menghapuskan dosa Kristen? Keluaran 29 nomor 14. Nomor 14. Kalau terkait cium batu, Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Mencium bara atau batu menyala itu menghapuskan dosa. Seperti itu. Iya. Kalau minum kencing unta bang, apakah memang bisa menyembuhkan dari segala penyakit ya bang? Nah, itu perintahnya itu kepada orang yang ada pada saat itu. Tidak diperintahkan kemudian kepada kami umat Islam, tapi diperintahkan kepada orang yang kemudian musafir datang kepada Nabi Muhammad karena tubuhnya kemudian tidak bisa sesuai dengan hawa yang ada pada saat itu, maka dia datang kepada Nabi, aku sakit, bla 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 bla. Maka Nabi Muhammad mengajarkan, kau pergi kepada si fulan, di sana kau minta kemudian air kencing ontahnya campur dengan susu, habis itu kau minum. Dilakukan sama orang itu, sembuh. Dilakukan sama orang itu, sembuh. Apa yang terjadi? Dia malah kemudian membunuh dan mengambil onta daripada orang yang telah mengobati dia. Bukan diperintahkan kepada umat Islam. Cuman Itu merujuk, gimana? itu merujuk kepada siapa itu bang? Orang yang ada pada saat itu, yang hidup dengan zaman Nabi Muhammad, yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang perlu Anda pahami, ilmuwan banyak yang menemukan bahwasanya ternyata air kencing onta itu Bang, saya pernah. Lebih jelas. iya, air kencing onta itu ternyata mengandung zat yang bisa membunuh sel-sel kanker. Jadi ada manfaatnya gitu loh. Nah, ada satu hal yang menarik kemudian di dalam kitab saudara milik orang Yahudi, ada perintahnya bakarlah roti di atas jelai tai kering manusia. Itu apa tujuannya itu? Bang, saya kan bertanya, saya kan ini Kristen tapi pemula bang. Iya. Belum terlalu ngerti, cuma kan saya dengar. Iya, itu pertanyaan yang sama. Saya juga balik ke Anda. Saya juga mau tahu. Kalau masalah hal kencing aja Anda permasalahkan, lalu bagaimana di dalam kitab yang Anda gunakan di dalam Yehezkiel 4? Yehezkiel 4 nomor 12, perintah kemudian untuk makan roti yang dibakar di atas tai kering manusia. Saya kalau disuruh milih minum kencing onta dengan bakar roti pakai tai kering manusia, hanya orang gila yang mau melakukan itu. Oh, seperti itu ya bang. Iya. Sama seperti di ajaranmu juga diperintahkan minum darah, makan dagingnya Yesus. Kan itu ngeri kali. Tapi satu hal yang perlu saudara pahami bahwa kalau darah Simon itu melamarkan itu kan anggur kalau di Kristen. Iya, betul, anggur. Tapi faktanya Anggur. betul-betul Bukan dicurahkan. darah, kan bukan darah yang kita minum bang. Iya, tapi faktanya dicurahkan betul darahnya Yesus disalib kan? Iya, dicurahkan itu demi menebus dosa-dosa karena di dalam Di mana ajarannya menebus dosa pakai darah manusia? Bang, tidak ada satu orang yang didapati hidupnya kudus. Ya enggak, maksudku di mana Kristen mendapatkan ilmu nebus dosa pakai darah Tuhan?
Kayak seperti ini ya bang. Tapi bang begini bang ya, saya bukan masalah agama. Terus Lalu yang kita bahas ini masalah apa tadi? Ekonomi. dengar bang. Saya sering nonton Abang Suma sama Abang Edis. Ketika debat saya lihat Abang Suma tidak berkutik di depan Abang Edis itu. Gimana itu bang? Apa masalahnya yang kamu nonton? Coba. Kalau jadi pembohong, saudara, kalau jadi pembohong itu jangan ikuti Paulus banget. Coba, saya mau tanya. Paulus gimana? Saya mau tanya, materi apa yang kamu nonton saya tidak berkutik di hadapan Edis? Banyak sih kalau mau Ya, bilang. satu aja. Hah? Satu. Pertama kan tadi saya bilang saya kecil unta. Baru abang bilang tadi zaman Muhammad. Zaman Muhammad. Di mana Edis pernah membahas itu dengan saya? Berarti Anda memang kayak Paulus, pembohong memang. Memang wajib berbohong kalau menjadi Kristen itu memang kayaknya wajib deh, berdusta. Dengar bang, ajaran abang itu pembohong aja. Kan begini, berbohong saja berzina itu mencuri masuk surga. Oke, Anda mengatakan Kan itu. Oke. Sekarang Anda lihat di dalam 1 Yohanes 1. Anda lihat di situ. Semua dosa bisa kamu lakukan. Bahkan kalau Anda baca Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Itu ada yang bilang kalau di ajaran Muslim desaklah orang Kristen, toh ke jalan yang sempit. Makanya kan sekarang sering terjadi di Indonesia kan, orang Muslim hancurin gereja, ini bla bla bla. Banyak. Oh, gitu ya. Saya lihat. Iya. Kalau yang melakukan pembunuhan saja kan bisa. Kalau yang melakukan pembunuhan jutaan manusia di Nusantara ini itu agamanya apa? Di mana dulu bang? 350 tahun. Oh, kayak Rasul Paulus ya? Bukan, di Indonesia ini aja dulu. Siapa pelakunya? 350 tahun melakukan pembunuhan di Nusantara ini. Jutaan manusia menjadi janda, jutaan manusia menjadi duda dibuat, dan jutaan anak-anak menjadi yatim piatu. Itu agamanya apa? Di mana ya bang? Saya kan saya lihat. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu siapa pelakunya. Asalkan saudara tahu, di Sulawesi Selatan ini ada pemakaman 40.000 jiwa korban keganasan agama Kristen. Paham? Nah, itu pelakunya seagama dengan kamu. Terus apa yang kamu mau katakan sekarang? Kalau ternyata terbukti agamamu itu melakukan kekerasan di Nusantara ini. Ayo, mau ngomong apa? Yang menjajah yang agama Belanda itu apa agamanya Belanda? Sekarang bang, kalau saya jangan sekarang, aku tanya dulu. Belanda itu agamanya apa? Nggak bisa percaya, Belanda bang. itu agamanya apa Belanda? Islam ya? Islam ya? Di komen itu ada itu di komen itu bang. Oh, Islam ya? Belanda itu Islam? Itu ada di komen bang. Ini sejarah. Bisa nggak sih kamu bahasa Indonesia dengan baik? Itu perusuh bang. Agamamu itu agamamu itu berdiri di atas kekejaman. Kalau tidak kejam agama kau itu, kau tidak punya Tuhan. Agama kau tidak mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi, kau tidak punya kitab. Paham? Dan di Indonesia kalau tidak merampok kata Allah dari Al-Quran, nggak laku agamamu. Sedangkan sudah ngambil dari Al-Quran saja nggak laku. Kata Alkitab yang ada di kitabmu, yang ada di sampul kitabmu ini, itu hasil curian dari nama Al-Quran. Kata Alkitab aja nih. Jadi memang mental-mental penjajah itu ada di agamamu. Ini kata Alkitab dirampok dari mana ini kata Alkitab? Buka mic-nya. Ini kata Alkitab, agamamu rampok dari mana? Kutanya dulu. Kata Alkitab Kata Alkitab ini dicuri dari mana? Sekarang begini bang,
Jangan Sudah sekarang dibilang kau tanya. itu. Hal sepele aja dulu. Hal sepele supaya kau tahu agamamu itu. Ini kata Alkitab ambil dari mana? Abang itu, bang, di agama itu, Ini agama kata Alkitab korupsi, ambil Bang. dari mana dulu? Ini dulu. Pencuri. Ini pencuri. Ini ambil dari mana ini? Kata malu. Tutup kamera, malu. Bukan malu, bang. Ini kitabmu aja, Di kitabmu agama aja, korupsi, kitabmu Bang. aja kecuri ini, pencuri ini. Kitabmu aja ini ketahuan. Kenapa, bang? Ini mental penjajah ini suka merampas hak orang. Ini agamamu nih. Di mana bang itu, bang? Ini kata Alkitab ini curi dari mana? Dari mana, bang? Ya, tanyalah agamamu. Tanya agamamu itu, agama kasihmu itu. Malu kau. Kasih. Aja kasih, bang. kasih jemaat hasil curian dari agama lain. Hah? Mental penjajah, mental pencuri. Ini kata Alkitab ini dari mana? Coba. Kata Alkitab ini dari mana ini? Kalau agamamu agama benar, maka akan menunjukkan kebenaran. Ini ambil kata Alkitab dari mana? Kata Alkitab ini ambil dari Secara mana? di bang di Indonesia yang kita pelajari itu agama kebenaran, bukan Agama Muslim, benar Bang. apa? Kalau hasil curian kok agama kebenaran? Tuhan mati dibunuh, apanya yang benar? Merampok. Makhluk keluar dari kubur kok dibilang Tuhan? Agamamu datang ke sini bersama dengan adanya penjajah kok dibilang benar? Bisa masuk surga. Agama apa? Berkuasa. Bang, Masuk surga kan bunuh ya, Tuhan gitu? Di pesantren banyak, bang. Apa? Kenapa kau urusi pesantren ini? Agamamu dulu kau urusin ini. Di mana kau ambil hasil curianmu ini? Ini Bibelmu ini. Hasil curian ini. Kata Alkitab ini. Malu kau kan? Muridnya Edis.